Selamat siang, perkenalkan nama saya Petra Ngalengan, NIM 22/04, kelas B. Jadi video kali ini saya akan membuat perhitungan dengan metode AHP tentang sistem klasifikasi kain tenun NTT berbasis Android dan dihitung menggunakan Excel dan Python. Oke, jadi sebelum itu kita akan menentukan kriteria, alternatif, dan tujuannya. Jadi kriterianya yaitu motif, tekstur, dan bahan, dan juga warna. Kemudian alternatifnya yaitu kain sumba, kain rote, dan kain sabu. Karena studi kasus yang saya ambil yaitu dari 3 kain tenun yang berasal dari 3 daerah saja, yaitu dari sumba, rote, dan sabu. Kemudian tujuannya yaitu untuk membuat sistem klasifikasi kain tenun NTT berbasis Android. Kemudian yang berikut kita membuat struktur hierarkinya. Oke, ini struktur hierarkinya akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat matriks berpasangan. Dalam kasus ini memiliki 3 buah kriteria yaitu C, motif, tekstur, dan bahan. Motif, tekstur, dan bahan, dan warna. Kemudian dalam 3 buah alternatif yaitu A sama kain sumba, kain rote, dan kain sabu. Kemudian lakukan 4 kali perbandingan berpasangan sebagai berikut. Yang pertama kita melakukan perbandingan masing-masing kriteria, kemudian perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria motif, dan perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria tekstur dan bahan, dan perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria warna. Dari masing-masing perbandingan berpasangan kita akan menghitung vektor agent, menormalisasi, dan memeriksa konsekuensi hierarki. Oke, maka akan jadi seperti ini. Di sini kita menggunakan kriterianya itu K1, K2, dan K3. Kemudian yang pertama kita membuat yaitu matriks berpasangan, yaitu untuk mencari perhitungan rasio konsekuensi. Matriks berpasangan di sini kita harus tahu bagaimana mengisi field-field seperti ini. Seperti 1 ini dapat dari mana, 5, 7, dan seperti ini. Jadi kita lihat di sini. Nah ini. Nah ini. Jadi berdasarkan asumsi para pengambil keputusan kita ubah dengan bentuk kuantitatif. Yang tadi itu matriks itu kita buat dalam bentuk kuantitatif. Dari motif lebih penting daripada warna itu skalanya 5. Motif mutlak penting daripada warna itu skalanya 7. Dan tekstur dan bahan lebih penting daripada warna skalanya 5. Kemudian terdapat subsistem hierarki dengan sejumlah kriteria C sama dengan C1, C2, dan sampai ke Cn. Maka matriks perbandingan berpasangan untuk membandingkan suatu kriteria dengan kriteria yang lain dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut. Ini bisa kita lihat. Jadi ini A11 itu maksudnya itu baris. Ini kolom pertama, baris pertama. Kemudian ini ini baris pertama, kolom pertama. Ini A12 itu maksudnya baris pertama, kolom kedua. Kemudian ini baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya. Kemudian tabel 2 matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif. Ini seperti ini, sama juga seperti yang di atas. Jadi mengacu pada tabel 1 maka kita dapat bentuk matriks perbandingan berpasangan sebagai berikut. Jadi ini berdasarkan tabel 1 kita mencari nilai perbandingan. Jadi sebelum itu kita isi semuanya itu dengan 1. Kemudian 0,2 ini didapat dari ini. A21 sama dengan A1 bagi A1,2 sama dengan 1,5. Dan 1,5 yaitu hasilnya 0,2. Dan seterusnya. Jadi untuk nilai pada saat I sama dengan J maka nilai AIJ sama dengan 1. Dalam hal ini berarti A11 sama dengan 1, A22 sama dengan 1, dan A33 sama dengan 1. Ini, dan ini. Kemudian jika sudah kita tentukan ini K1, K2, dan K3 kita jumlah. Jadi jumlahnya itu rumusnya kita menggunakan sum F5, ini F5 dibanding sampai dengan F7. Berikut seterusnya ini sampai sini dan ini sampai sini.
Jadi nanti jumlahnya ini dalam kriteria berpasangan ini kita gunakan untuk mencari ini agen vektor normalisasi yang ini. Oke, dari hasil di atas maka kita akan hitung agen vektor normalisasi dengan caranya sebagai berikut. Agen kita buat dulu K1, K2, K3 jumlah dan prioritas. Jadi K1 ini kita dapat dari F5 ini F5 ini kita bagi dengan jumlah. Kemudian berikut K2 ini sama gen 5 dibanding jumlah berikut K3 juga sama ini H5 dibanding dengan jumlah. Kemudian untuk mencari jumlah itu sama kita menggunakan sum. Ini sum ini dari K1 sampai K3 kita bandingkan dari K1 sampai K3 dengan tanda linearnya seperti ini. Itu juga sama jumlah yang ini sama dari K1 yang ini sampai sini, ini dari sini sampai sini. Kemudian untuk prioritas atau nilai dari agen vektor normalisasi itu caranya itu kita bagi jumlah yang ini kita bagi dengan jumlah kriteria yang ada. Jadi jumlah kriterianya itu yaitu 3. Jadi jumlah pada agen vektor dibagi dengan 3. Ini juga bagian 3 dan ini juga dibagi dengan 3. Jadi itu nilai dari prioritas atau nilai dari agen vektor. Ya, jadi maka hasil dari agen vektor normalisasi adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat. Kemudian prioritas merupakan nilai dari agen vektor normalisasi akan menjadi acuan. Selanjutnya kita akan hitung rasio konsekuensi dari hasil di atas. Maka sebenarnya kita harus mencari hasil dari penjumlahan matriks per baris. Dari caranya seperti ini. Ini penjumlahan matriks per baris. Jadi untuk mencari matriks per baris caranya yaitu untuk mendapat nilai ini. Caranya yaitu ini. Kita bisa lihat nilai yang ini yang di K1 pada matriks berpasangan ini yang baris pertama ini itu kita kali dengan prioritas, nilai prioritas yang baris pertama ini. Kemudian berikut juga sama yang kedua, yang ini itu nilai K2 ini kita bagi yang prioritas pada baris pertama dan ini juga sama ini pada K3 matriks berpasangan pada K3 ini kita kali dengan prioritas ini. Kemudian kalau yang kedua K2 kita akan kali dengan prioritas yang kedua ini. Dan ketiga kita kali dengan prioritas yang ketiga ini. Berikut juga dan seterusnya. Jadi untuk jumlah sama kita menggunakan sum dan bandingkan dari 1 sampai 3. Maka hasilnya akan menjadi seperti berikut ini. Dari tabel di atas, maka jumlah setiap baris pada kriteria sudah ditemukan. Selanjutnya akan kita hitung total jumlah antara jumlah matriks per baris dengan masing-masing prioritas pada tabel sebelumnya. Maka hasil akan jadi seperti ini. Oke, kita lihat. Kita masuk ke perhitungan. Kita akan hitung total jumlah antara jumlah matriks per baris dengan masing-masing prioritas. Ini, kita hitung ini. Ya, jadi caranya yaitu ini F kita ambil dari jumlah pada penjumlahan matriks ini kita tambah dengan nilai prioritas. Kemudian ini juga sama kita ambil dari jumlah pada penjumlahan matriks yang kedua ini kita tambahkan dengan
nilai prioritas pakai agent vector yang kedua ini. Yang ketiga juga sama, kita ambil dari sini, tambahkan dari sini. Kemudian jumlah, kita hitung sum, yang dari sini sampai sini. Maka hasilnya seperti ini. Maka hasilnya akan jadi seperti berikut ini. Maka jumlah paragraf di atas bisa kita gunakan untuk menghitung delta max dengan rumus jumlah di bagian total kriteria. Maka delta max sama dengan 4,29657 yang 3 sama dengan 1,43293. Oke, kita lihat sini saja delta max ini. Ini kita lihat. Ini kita mencari perhitungan rasio konsekuensi. Caranya yaitu ini. Jumlah yang ini untuk delta max, caranya itu jumlah yang ini, jumlah yang pada perhitungan rasio ini, jumlah ini kita bagi dengan total kriteria. Jadi total kriteria kan ada 3, jadi jumlah ini kita bagi dengan 3 ini. Kemudian kita cari CI. Cara cari CI-nya yaitu ini delta max ini kita kurang dengan total kriteria. Jadi ini delta max ini kita kurang dengan 3, kemudian kita bagi lagi total kriteria kurang 1. Ini kita kurang dengan ini, kemudian bagi lagi ini, ini kurang 1. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari CR. Untuk mencari CR itu nilai dari CI ini kita bagi dengan 0,58. Maka hasilnya akan konsisten. Ya, kenapa konsisten? Karena dari nilai CI, maka tinggal satu angka yang menghitung rasio konsekuensi. Karena konsekuensi karena dengan ketentuan CR lebih kecil daripada 0,1, maka nilai di atas sudah konsisten. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke perhitungan menggunakan Python. Ini saya sudah buat. Pertama kita harus import dulu NumPy as NP. Kemudian kita buat data alternatif kriteria cost atau benefit, kepentingan, dan matriks alternatif kriteria. Kemudian kita buat alternatifnya yaitu tadi saya sudah buat ada 3, kain sumba, kain roti, dan kain sabuk. Kemudian kita tentukan kriterianya. Kriterianya itu motif kain, tekstur dan bahan, dan ada warna. Kemudian berikut kita buat cost benefitnya. Ini cost benefit seperti ini. Ini sesuaikan dengan jumlah kriteria. Kemudian kepentingan. Kemudian alternatif kriteria. Alternatif kriteria itu matriks yang tadi yang ini. Ya ini. Tabel matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria ini. Itu yang alternatif kriteria. Kemudian kasura kita membuat perhitungan jumlah sum tiap baris. Itu dengan jumlah sum tiap baris NP ini. Kemudian jika sudah perhitungan jumlah sum tiap baris, kita buat perhitungan jumlah sum tiap baris dibanding dengan total kriteria. Total kriteria 3, jadi bagi yang 3. Ini. Kemudian setelah sudah perhitungan jumlah sum tiap baris, kita buat normalisasi matriks alternatif kriteria. Dengan cara normalisasi sama dengan alternatif kriteria bagi jumlah sum tiap baris. Kemudian setelah sudah kita buat perhitungan bobot dengan cara bobot sama dengan MP titik sum sama buka kurung normalisasi kali kepentingan, AC sama dengan 1. Kemudian perhitungan total bobot sama dengan total bobot sama dengan NP titik sum bobot. Jika sudah kita buat perhitungan CR atau konsekuensi rasio. Ini seperti ini konsekuensi rasio, bisa kita lihat. Jika sudah membuat perhitungan konsekuensi rasio, kita buat hasil pemilihan ini maksudnya. Kemudian jika sudah kita akan buat hasil klasifikasi dengan NKK seperti ini. Kemudian yang terakhir kita menampilkan hasil. Yang cara print hasil membuat kepentingan ini.
Kemudian juga sudah mengambil hasil, kita menentukan konsekuensinya. Jadi if CR lebih kecil dari 0,1, dan print konsekuensi. Oke, coba kita run. Oke, hasil membuat kalkulasi klasifikasi dengan NTT dan metode AHP. Bobot setiap alternatif kan sumbang 5, sekian, 7 sekian, 769, kan roken 5,322, kan cabang 5,298. Jadi alternatif terbaik itu kan sumba. Kenapa kan sumba? Karena namun tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena CL ini lebih besar dari 0,1. Oke, sekian. Terima kasih. Jadi sekian dan terima kasih penjelasan dan perhitungan dari saya tentang sistem klasifikasi dengan NTT berbasis Android dan dihitung dengan metode AHP menggunakan Excel dan Python. Sekian dan terima kasih.